Halo teman-teman semuanya, saya Wildan Koyarudin Rahman dengan NIM C1B02220 dengan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Andini, ada Ardika, ada Aditya, ada Vian, ada Saskira, ada Diar, ada Galang, ada Elvina, dan ada Avita. Di video kali ini kita akan membahas mengenai melindungi magnesium Amerika Serikat. Sejak bulan Februari 2004, Amerika Serikat merupakan satu-satunya produsen magnesium yang masih bertahan. Logam yang terutama digunakan dalam pembuatan suku cadang mobil dan kaleng aluminium tertentu mengajukan petisi kepada Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat yang menyatakan bahwa lonjakan impor telah menyebabkan kerugian material, kerusakan pada lapangan kerja, penjualan, pangsa pasar, dan profitabilitas industri Amerika Serikat. Menurut Magnesium Amerika Serikat, produsen Rusia dan Tiongkok telah menjual logam tersebut dengan harga jauh di bawah harga pasar. Selama tahun 2002 dan 2003, impor magnesium ke Amerika Serikat meningkat sebesar 70%, sementara harga turun sebesar 40%, dan pangsa pasar yang berasal dari impor melonjak menjadi 50% dari 25%. Selama penyelidikan selama setahun, ITC meminta masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyelisihan tersebut. Produsen asing dan konsumen magnesium di Amerika Serikat berpendapat bahwa jatuhnya harga magnesium selama tahun 2002 dan 2003 mencerminkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan karena penambahan kapasitas yang masuk bukan dari Rusia atau Tiongkok, melainkan dari pabrik baru di Kanada yang dibuka pada tahun 2001 dan dari pabrik Australia yang direncanakan. Pabrik di Kanada ditutup pada tahun 2003, pabrik di Australia tidak pernah beroperasi, dan harga magnesium naik lagi pada tahun 2004. Pada bulan Februari 2024, US Magnesium satu-satunya produsen magnesium Amerika Serikat yang masih bertahan. Logam yang terutama digunakan dalam pembuatan suku cadang mobil dan kaleng aluminium tertentu itu mengajukan petisi kepada Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat yang menyatakan bahwa lonjakan impor telah menyebabkan kerugian material, kerusakan pada lapangan kerja, penjualan, paksa pasar, dan profitabilitas industri Amerika Serikat. Nah, menurut Magnesium Amerika Serikat, produsen Rusia dan Tiongkok itu telah menjual logam tersebut dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. US Magnesium mengambil keputusan untuk mendukung penerapan biaya masuk anti-dumping yang menguntungkan perusahaan dengan melindungi mereka dari persaingan asing. Nah, ini tuh memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksinya dan menghasilkan keuntungan sekitar 50 juta pada akhir tahun 2005. Namun pelanggan dan pesaing perusahaan itu tidak setuju dengan langkah ini. Karena apa? Karena tuh mereka menganggapnya ini tuh tidak adil. Karena harga paduan magnesium di Amerika Serikat tuh menjadi lebih tinggi daripada di negara-negara lain kayak seperti Meksiko, Eropa, Cina, dan yang mengakibatkan ketidakpuasan konsumen lokal. Ada beberapa macam solusi. Yang pertama itu evaluasi kembali kebijakan bea masuk. Setelah beberapa tahun, penting untuk secara berkala meninjau efektivitas kebijakan bea masuk anti-dumping terhadap magnesium. Ini akan memungkinkan pemerintah untuk menilai dampaknya pada industri US dan konsumen. Dan jika harga magnesium di pasar domestik stabil, maka perlu dipertimbangkan untuk mengurangi atau menghapus bea masuk. Dan yang kedua itu, stimulasi industri dalam negeri. Pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan industri magnesium US. Ini bisa termasuk insentif untuk inovasi teknologi, peningkatan kapasitas produksi, atau pengembangan pasar ekspor. Dan yang ketiga, ada kerjasama internasional. Mengingat magnesium adalah bahan yang digunakan secara global, penting untuk menjalin kerjasama dengan produsen magnesium dari negara lain. Ini bisa mencakup negosiasi perjanjian perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak atau berpartisipasi dalam perjanjian pengendalian produksi global. Yang keempat atau selanjutnya yaitu mengembangkan pasar alternatif. Untuk mengurangi ketergantungan pada impor magnesium, pemerintah dan industri Amerika Serikat dapat mencari pasar alternatif untuk produk magnesium dalam negeri ini. Ini mungkin termasuk meningkatkan permintaan di sektor lain atau mencari peluang ekspor di negara-negara lain. Yang kelima yaitu koordinasi dengan konsumen.
pemerintah dapat bekerja sama dengan konsumen magnesium di Amerika Serikat untuk mencari solusi bersama yang dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa merugikan industri di dalam negeri. Yang keenam, yaitu edukasi dan advokasi. Pemerintah dan industri magnesium Amerika Serikat dapat terus mendidik konsumen dan memangku kepentingan tentang pentingnya industri dalam negeri dan potensi dampak negatif dari impor yang tidak adil. Pilihan terbaik akan bergantung pada dinamika pasar dan tujuan jangka panjang pemerintah dan industri magnesium Amerika Serikat. Solusi yang diambil harus mempertimbangkan dampak pada industri dalam negeri, konsumen, perdagangan internasional secara keseluruhan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah penanaman modal asing langsung oleh CEMEX. CEMEX merupakan perusahaan semen terbesar di Meksiko dan saat ini menguasai lebih dari 60% pasar segmen di negara tersebut. Kesuksesan CEMEX dalam negeri sebagian besar didasarkan pada obsesi terhadap manufaktur yang efisien dan fokus pada layanan terbaik. CEMEX menggunakan teknologi informasi untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan konsumen. Perusahaan ini menjual semen siap pakai yang hanya bertahan sekitar 90 menit sebelum mengeras, sehingga pengiriman yang tepat sangatlah penting. Namun CEMEX tidak pernah bisa memprediksi dengan pasti berapa permintaan yang akan terjadi pada hari, minggu, atau bulan. Maka dari itu, CEMEX memanfaatkan sistem teknologi informasi yang lancar seperti sistem penentuan posisi global yang dipasang di truk, pemancar radio, satelit, dan perangkat keras komputer lainnya yang memungkinkan untuk mengendalikan produksi dan distribusi semen dengan cara yang tidak dapat dilakukan kompetitornya. Hasilnya adalah biaya yang lebih rendah dan pelayanan pelanggan yang unggul. Keduanya adalah faktor pembeda CEMEX. CEMEX adalah perusahaan semen terbesar di dunia. Perusahaan ini didirikan di Meksiko pada tahun 1906 dan saat ini beroperasi di lebih daripada 50 negara. Strategi ekspansi internasional CEMEX didorong oleh sejumlah faktor. Pasar konstruksi Meksiko sangatlah fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, harga minyak, dan kebijakan pemerintah. CEMEX ingin mengurangi ketergantungannya pada pasar ini dengan memperluas ke negara-negara lain yang memiliki pertumbuhan dan kebijakan serta permintaan semen yang lebih stabil. CEMEX ingin meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan profitabilitasnya. Ekspansi internasional adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan ini. Dengan memperluas ke negara-negara lain, CEMEX dapat mengakses pasar baru dan meningkatkan pangsa pasarnya. Ekspansi internasional dapat memberikan manfaat efisiensi bagi CEMEX. Dengan menggabungkan operasinya di berbagai negara, CEMEX dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitasnya. Perusahaan ini memulai ekspansi internasionalnya dengan sungguh-sungguh pada tahun 1990-an. Pada awalnya, CEMEX menargetkan negara-negara berkembang lainnya mengakuisisi pembuat semen yang sudah mapan di Venezuela, Kolombia, Indonesia, Filipina, Mesir, dan berbagai negara lainnya. Ia juga memberi dua perusahaan yang stagnan di Spanyol dan membalikkan keadaannya. Didukung oleh keberhasilan usahanya di Spanyol, CEMEX mulai mencari peluang ekspansi di negara-negara maju. Pada tahun 2000, CEMEX membeli Southland yang berbasis di Houston, salah satu perusahaan semen terbesar di Amerika Serikat seharga 2,5 miliar dolar. Setelah akuisisi Southland, CEMEX memiliki 56 pabrik semen di 30 negara, yang sebagian besar diperoleh melalui akuisisi. Dalam semua kasus, CEMEX mencurahkan perhatian besar untuk mentransfer pengetahuan teknologi, manajemen, pemasaran ke unit yang diakuisisinya. Pada tahun 2004, CEMEX kembali melakukan langkah besar dalam bidang asing dengan membeli RMC dari Inggris senilai 58 miliar dolar. RMC adalah perusahaan semen multinasional yang sangat besar dengan penjualan 8 miliar dolar. Hanya 22% diantaranya di Inggris dan beroperasi lebih dari 20 negara lainnya termasuk banyak negara di Eropa, di mana CEMEX ini belum pernah hadir sebelumnya. Akuisisi RMC mengubah CEMEX menjadi pembangkit tenaga listrik global di industri semen. Saat ini perusahaan ini menghasilkan lebih dari 6 dolar miliar penjualan tahunan dan beroperasi di 50 negara. Hanya sekitar sepertiga dari penjualan perusahaan sekarang dihasilkan di Meksiko. Ironisnya, rencana Presiden Trump untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat dapat merugikan CEMEX yang memiliki 6 pabrik semen di sisi perbatasan Amerika Serikat yang berada dalam jarak pengiriman tembok yang diusulkan.
Solusi dari kasus tersebut yang pertama, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Cemex dapat memastikan bahwa investasi mereka berfokus pada praktik bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, kerjasama dengan pemerintah dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa investasi penanaman modal asing membawa manfaat nyata bagi ekonomi dan masyarakat setempat. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan. Cemex dapat berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan keterampilan lokal untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja setempat. Yang keempat, pemenuhan peraturan dan standar lokal. Cemex dapat menghindari konflik dengan otoritas setempat dan mendukung citra perusahaan. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Cemex harus bersikap transparan tentang operasi mereka dan harus siap untuk memberikan akuntabilitas terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari investasi mereka. Yang keenam, evaluasi dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Yang ketujuh, inovasi teknologi. Cemex dapat mencari solusi inovatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka. Yang ke-8 ada diversifikasi portofolio. Cemex dapat mempertimbangkan diversifikasi portofolio investasi mereka ke sektor-sektor lain yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Yang ke-8 ada diversifikasi portofolio. Cemex dapat mempertimbangkan diversifikasi portofolio investasi mereka ke sektor-sektor lain yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.